Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemukan kita di salah satu rumahnya dalam rangka menunaikan ibadah yang mulia, yaitu salat maghrib berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi syar'i, menuntut ilmu agama. Semoga Allah Jalla wa Ala menjadikan kita istiqamah di atas aqidah sahihah dan manhaj salaf sampai akhir hayat kita kelak. Dan semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita taufik, ilmu yang bermanfaat dan beramal saleh. Al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dars kita, pelajaran kita, kajian kita dari kitab Al-Aqidatus Sahihah wa ma yudadduha wa yaliha nawaqidul Islam oleh Samahatus Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala. Kita sampai pada bab baru, yaitu al-imanu bil kutub, mengimani kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh rahimahullah, yajibul imanu ijmalan bi anna Allah subhanahu qad anzala kutuban ala anbiya'ihi wa rusulihi li bayani haqqihi wa da'wati ilaihi. Kata Syekh rahimahullah, wajib bagi kita untuk mengimani ijmalan secara umum bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabinya dan kepada para rasulnya alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Libayani haqqihi wa da'wati ilaihi, untuk menjelaskan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah dari diciptakannya jin dan manusia, hikmah dari diturunkan kitab-kitab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah diutusnya para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam adalah untuk beribadah, mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Kemudian kata Syekh, kama qala ta'ala, di antara dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qist. Kata Allah Jalla wa Ala, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami bil bayyinat, maksudnya bil ayat wal hujaj, yakni dengan ayat-ayat, dengan mukjizat-mukjizat, dengan hujjah-hujjah. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya alaihi salatu wassalam dengan bayinat, yakni dengan hujjah-hujjah, dengan ayat, dengan dalail, dengan mukjizat-mukjizat. Wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Masing-masing Rasul Allah berikan apa?
al-kitab wal mizan, dan kami turunkan bersama mereka al-mizan, yaitu keadilan, ya. Dan juga kata Ibnu Katsir rahimahullah adalah al-haq, kebenaran. Untuk apa? Liyaquman nasu bil qist, agar manusia menunaikan keadilan atau mengamalkan al-haq, kebenaran. Kalau kata Al-Baghawi rahimahullah, liyata'amalu bainahum bil adl, agar manusia saling bermuamalah di antara mereka dengan adil. Itu kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah dalam tafsir beliau ketika menafsirkan liyaquman nasu bil qist. Bagaimana cara kita berlaku adil dalam bermuamalah di antara manusia? Nabi alaihissalam telah memberikan caranya. Bagaimana kita berlaku adil dalam bermuamalah dengan manusia secara umum, baik kepada orang tua, kepada anak, kepada pasangan, kepada tetangga, kepada teman. Nabi alaihissalam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nasi kama habban yu'ta ilaihi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka, diselamatkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Jalla wa Ala, maka hendaknya dia meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan hari akhir. Ini kuncinya surga, yaitu at-tauhid al-iman. Tanpa tauhid mustahil seseorang bisa masuk surga. Nabi SAW mengatakan, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan dia mengetahui dan mengamalkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan masuk surga. Sebaliknya, barang siapa yang tidak memiliki kunci tauhid, kunci la ilaha illallah, kunci iman, maka mustahil baginya masuk surga. Allah mengatakan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan dari kalangan al musyrikin, mereka berada di neraka jahanam selama-lamanya. Mereka adalah sejelek-jeleknya makhluk. Demikian pula Allah Jalla wa Ala mengatakan, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu nar wa man adh-dhalimina min ansar. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah haramkan dia masuk surga. Allah haramkan surga atasnya, atas orang musyrik. Wa ma'wahu nar, otomatis tempat kembali di mana? An-nar, neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu berbuat kesyirikan. Karena kesyirikan itu keboliman yang sangat amat besar, bahkan keboliman yang paling besar. Luqman alaihissalam mengatakan kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai putraku, janganlah kau menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Janganlah kau menyebutkan Allah Jalla wa'ala baik dengan malaikat, atau dengan nabi, atau dengan orang soleh, atau dengan benda-benda mati. Kenapa? Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan keboliman yang sangat amat besar. Kemudian kita baca tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat yang mulia ini. Beliau mengatakan, yaqulu ta'ala laqad arsalna rusulana bil bayyinat ay bil mu'jizat wal hujjat al bahira wad dalail al qati'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus rasul-rasulnya bil bayyinat. Apa tafsir al bayyinat? Yaitu dengan mu'jizat, al ayat, ad dalail, dan hujjah-hujjah. Itu maksud bil bayyinat. Seperti Nabi alaihissalam punya mukjizat apa? Al-Quran. Isa alaihissalam punya mukjizat dan seterusnya. Bil bayyinat. Kemudian kata
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzalna ma'ahumul kitab," dan kami turunkan bersama mereka Alkitab. Masing-masing rasul memiliki apa? Alkitab. Kemudian wal mizan wa huwal adl. Mizan tafsirnya adalah al-adl. Sedangkan tafsirkan oleh Mujahid dan Qatadah rahimahumullah dan selain mereka. Wa huwal haqqu alladzi tashhadu bihil uqulus sahihatu wa al-mustaqimatu al-mukhalifatu lil ara'is saqimah, yaitu kebenaran yang dipersaksikan oleh akal yang sehat, akal yang lurus. Jadi sebenarnya akal yang lurus itu tidak mungkin kontradiksi dengan apa? Kebenaran. Tidak mungkin akal yang sehat itu kontradiksi dengan apa? Kebenaran. Akal yang sehat pasti akan menerima apa? Kebenaran. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa lihada qala fi hadhihi al-ayah liyaquman nasu bil qist, agar para manusia melakukan al-qist, menunaikan al-qist, yaitu keadilan, kebenaran. Apa maksudnya? Wa huwa ittiba'ur rusul, yaitu mengikuti para rasul alaihi salatu wasalam. Jadi makna liyaquman nasu bil qist, agar manusia menunaikan al-qist, keadilan, kebenaran, maksudnya adalah ittiba'ur rusul alaihi salatu wassalam, mengikuti para rasul alaihi salatu wassalam fima akhbaru bihi, dalam kabar-kabar yang dikabarkan oleh para rasul. Jadi di antara kewajiban kita kepada para rasul, khususnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita telah mengikrarkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di antara konsekuensinya, di antara kewajiban kita ketika telah mengucapkan hal ini adalah tasdiquhu fima akhbar, membenarkan segala kabar berita yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya kabar-kabar tentang apa? Nama-nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Ini Nabi kabarkan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir." Rabb kita tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala, turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Ini kabar yang dikabarkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita membenarkan beliau dalam rangka mengamalkan firman Allah, liyaquman nasu bil qist. Jelas ya? Bukan malah apa? Mentakwil-takwilnya, bukan malah menolaknya. Kalau ada orang yang mentakwil, enggak, yang dimaksud Nabi itu bukan Allah yang turun, tapi yang turun adalah yanzilu malaku rabbina. Yang turun itu malaikatnya Allah, atau yanzilu rahmatu rabbina. Yang turun rahmatnya Allah, bukan Allah. Ini ta'wil, tahrif. Ini kelakuan Yahudi, insyaallah kan ada penjelasannya. Nah, orang yang seperti ini, dia mau nggak mau, sadar nggak sadar telah menuduh Nabi alaihissalam dalam keilmuan beliau, dalam kefasihan beliau, dan dalam ketulusan beliau. Ini Anda bawakan kitab As-Sawa'iq Al-Mursalah oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, kitab yang sangat bagus yang membahas tentang at-ta'wil, untuk membantah orang-orang yang suka mentakwil dalil-dalil tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membantah mereka dari berbagai sisi. Di antara sisi yang beliau bantah ini dalam pasal ke-12, Al-Faslu Tsani Asyar fi bayani annahu ma'a kamali ilmi al-mutakallim wa fasahatihi wa bayanihi wa nushihi yamtani'u alaihi an yurida bi kalamihi khilafa dhahirihi wa haqiqatihi wa adam al-bayan fi ahammil umur wa ma tashtaddu al-hajatu ila bayani. Intinya,
ilmunya Nabi SAW sempurna. Manusia yang paling berilmu siapa? Nabi SAW. Dan manusia yang paling fasih berbahasa Arab siapa? Nabi SAW. Manusia yang paling tulus kepada umat Islam agar umat Islam mendapatkan hidayah siapa? Nabi SAW. Nabi yang paling berilmu, Nabi yang paling fasih, Nabi yang paling tulus menginginkan kebaikan untuk umat Islam. Mungkin enggak jika Nabi memiliki sifat, ketiga sifat ini, kemudian beliau alaihissalatu wassalam ketika mengabarkan Allah turun ke langit dunia, yang beliau inginkan itu adalah malaikat Allah yang turun. Bisa dipahami? Nggak bisa. Jadi Nabi SAW di antara sifat beliau adalah orang yang paling berilmu, orang yang paling apa? Fasih, orang yang paling tulus menginginkan kebaikan kepada siapa? Umat Islam. Nabi memiliki tiga sifat ini. Mungkinkah bagi Nabi ketika Nabi mengatakan yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir. Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Yang Nabi inginkan itu bukan Allah yang turun, tapi yang Nabi inginkan adalah malaikat Allah maksudnya, atau rahmat Allah yang turun. Tapi Nabi tidak menjelaskan, ini mustahil. Coba kita baca di sini ucapan Al-Qayyim rahimahullah. Naktafi min hadzal fasli bi dzikri munadharatin jarat baina jahmiyyin mu'attilin wa sunniyyin muthbit. Kata beliau dalam pasal ini, pasal ke-12, cukup bagi kita untuk menyebutkan sebuah kisah dialog perdebatan antara seorang Jahmiyah yang kesukaan mereka, hobi mereka adalah menolak sifat-sifat Allah, dengan seorang ahlu sunnah yang menetapkan sifat Allah sebagaimana Allah menetapkan sifat tersebut untuk dirinya sesuai dengan yang layak bagi Allah Jalla wa'ala. Haddatsani bimadmuniha Syekhuna Abdullah ibnu Taimiyah rahimahullah annahu jama'ahu wa ba'da jahmiyati majlisun. Jadi beliau menceritakan kisah gurunya beliau. Beliau Ibnu Qayyim memiliki guru bernama Ahmad ibn Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah, Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim ibn Taimiyah rahimahullah punya saudara bernama Abdullah bin Taimiyah. Ini juga gurunya siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Suatu hari Al-Imam Abdullah bin Taimiyah pernah bermajelis atau berdebat dengan beberapa orang Jahmiyah, orang-orang yang suka apa? Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mentakwil sifat-sifat Allah. Menolak sifat-sifat Allah Jalla wa ala. Faqala Syekh, maka Syekh Abdullah bin Taimiyah mengatakan, qad tatabaqat nususul kitab was sunnah wal athari ala itsbatis sifat lillah wa tanawwa'at dalalatuha 'alaiha anwa'an tujibul ilma ad-daruriyya bi thubutiha. Kata Syekh Abdullah bin Taimiyah, dalil-dalil Al-Quran, sunnah, athar-athar, ucapan-ucapan para ulama salaf itu sangat banyak sekali dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran misalnya Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Penyayang, istiwa tinggi di atas arsy. Dalam ayat ini Allah menetapkan Allah punya sifat apa? Istiwa tinggi di atas arsy. Demikian pula Allah mengatakan kepada iblis, ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Dalam ayat yang mulia ini Allah Ta'ala menetapkan bahwa dirinya memiliki sifat apa? Sifat apa? Sifat tangan, sesuai dengan yang layak bagi Allah, nggak sama dengan tangan kita. Jelas ya? Demikian pula sunnah seperti tadi, yanzil rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul akhir.
Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan seterusnya hadisnya. Di hadis yang mulia ini Nabi SAW menetapkan bahwasanya Allah memiliki sifat turun ke langit dunia sesuai dengan yang layak bagi Allah. Gak sama turunnya Allah dengan turun kita, beda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'u al-basir. Jelas ya? Demikian pula ucapan para ulama salaf yang sudah kita bahas dalam tauhid al-asma wa sifat. Anak bawakan berbagai macam kitab, di antaranya kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah, di antaranya bawakan kitabnya Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Beliau mengatakan wa anna lillahi wajhan bila kaif biqaulihi ta'ala wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kata Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah, ahlu sunnah mengimani bahwa Allah punya wajah, tapi jangan dibagaimanakan wajah Allah, kita nggak tahu. Tetapkan Allah punya wajah, jangan ditakwil-takwil, dan wajah Allah tidak sama dengan wajah kita, selesai. Allah mengatakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kekallah wajah Rabbmu yang maha besar lagi maha mulia, selesai. Katakan iya Allah punya wajah, nggak sama dengan wajah kita. Adapun bagaimananya wajah Allah, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Kata Imam Malik, wal kaifu majhul, dan bagaimananya sifat Allah majhul, kita nggak tahu. Karena nggak mungkin kita bisa membayangkan sesuatu kecuali dengan salah satu cara dari tiga cara. Yang pertama apa? Pernah melihat langsung, baru antum bisa membayangkan. Antum pernah melihat Masjid Al-Khalil, pulang ke rumah, bisa nggak antum membayangkan? Bisa. Karena apa? Pernah melihat langsung. Yang kedua, atau yang pertama, kira-kira mungkin nggak? Ya, tentang sifat-sifat Allah mungkin nggak? Mustahil. Nggak ada orang yang melihat Allah di dunia ini. Jadi mustahil baginya untuk membayangkan wajah Allah, sifat Allah. Yang kedua, dengan cara melihat yang semisal kembarannya. Ada orang kembar namanya Abdurrahman misalnya. Antum nggak pernah ketemu sama Abdurrahman, tapi wajahnya Abdurrahman mirip dengan Abdullah. Kira-kira antum bisa nggak membayangkan Abdurrahman? Bisa, karena antum pernah melihat yang mirip, yang semisal. Dan ini juga mustahil kalau orang mengatakan apa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita baru bisa membayangkan sesuatu kalau ada kabar yang otentik, yang jujur, yang benar tentang sifat dari hal tersebut. Dan ini juga mustahil. Misalnya antum nggak pernah datang ke Masjid Al-Khalil, diceritai sama orang yang pernah sholat di masjid ini, diceritai ya masjidnya ini karpetnya berwarna abu-abu misalnya, AC-nya begini, catnya begini. Kira-kira antum bisa nggak membayangkan? Bisa, karena ada kabar yang otentik. Sedangkan yang ketiga, cara yang ketiga berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, ini mustahil. Karena Allah hanya mengabarkan Allah punya sifat ini, punya sifat itu. Rasul hanya mengabarkan Allah punya sifat ini, Allah punya sifat itu, tanpa mengabarkan bagaimana Allah, bagaimana sifat Allah. Jadi nggak ada jalan untuk kita untuk membayangkan apa? Sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapkan Allah punya wajah, jangan dibagaimanakan wajah Allah, dan jangan diserupakan dengan wajah makhluk, dan jangan ditakwil. Tetapkan sebagaimana Allah menetapkannya. Naduru ma'asunnati haitsu kita berputar bersama sunnah kemana sunnah itu berputar. Kemudian disebutkan dalil-dalilnya ini oleh Syekh Abdullah bin Taimiyah rahimahullah. Kemudian kita loncat langsung di halaman 324. Kemudian Syekh Syekh Abdullah bin Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa min abyanil muhal wa awdahid dalal hamlu dzalika kullihi ala khilafi haqiqatihi wa dhahirihi wa da'wal majaz fihi wal isti'arah. Kata beliau, termasuk suatu kemustahilan, termasuk kesesatan yang nyata kalau
mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Berarti tadi Allah mengatakan ya kepada iblis, ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Wah iblis, apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ditakwil sama Jahmiyah atau sama Asy'ariyah misalkan. Enggak, maksudnya itu bukan tangan, tapi maksudnya apa? Dengan kedua kenikmatanku atau dengan kedua kekuatanku, bukan tangan maksudnya itu. Nah, ini takwil namanya. Nah ini kata Syekh Abdullah bin Taimiyah mustahil. Bahkan ini termasuk Allah kesesatan yang nyata, menyelewengkan makna yang asli tangan diselewengkan kepada majas tadi, kekuatan dan seterusnya. Ini kesesatan yang nyata. Kemudian wa annal haqqa fi aqwalin nufat al-mu'attilin wa anna ta'wilatihim hiyal muradatu min hadhihi nusus. Dan termasuk kemustahilan, termasuk kesesatan yang nyata adalah orang yang mengatakan sesungguhnya kebenaran itu ada pada madhabnya Jahmiyah, yaitu menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengingkari sifat-sifat Allah, mentakwil sifat-sifat Allah. Ini kesesatan yang nyata. Kemudian kata beliau, id yalzam min dzalika ahadu mahadir thalatha la budda minha aw min ba'diha. Karena kalau kita menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka ini ada kelaziman yang batil. Ya, kelaziman yang batil. Antum paham kelaziman ya? Kata-kata kelaziman paham ya? Misal anak mengatakan ke antum, ini seandainya besok anak ada jadwal di Masjid Al-Khalil. Seandainya anak sekarang mengatakan ke antum, anak besok pagi safar ke Jakarta. Maka antum akan melazimkan sesuatu dari ucapan anak. Benar kan? Oh, berarti Ali tidak mungkin ngisi apa? Kajian karena dia safar ke Jakarta. Nah, Ali tidak mungkin mengisi kajian. Ini kelaziman dari ucapan anak, Pak. Anak akan safar ke Jakarta besok pagi. Jelas ya? Nah, ketika Al-Mu'attilah mentakwil sifat-sifat Allah, misalkan tadi itu Nabi mengatakan yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, ditakwil. Oh enggak, yang turun itu bukan Allah. Apa yang turun? Malaikat Allah. Nah ini takwil mereka. Apa yang turun? Rahmat Allah. Ini takwil mereka. Nah takwil mereka ini memiliki kelaziman yang batil. Apa kelazimannya? Al-qadhu fi ilmi mutakallim biha, mencela ilmunya orang yang berbicara. Ini yang pertama. Au fi bayani, atau mencela penjelasannya dia, mencela kefasihannya orang tersebut. Au fi nushihi, atau mencela ketulusan orang tersebut. Wa taqriru dzalika an yuqal imma an yakuna al-mutakallimu bihadhihi nusus aliman anna al-haqqa fi ta'wilati an-nufat al-mu'attilin aw la ya'lamu dzalik. Kalau ada orang mengatakan, misal ya, kita sampaikan ini ke Jahmiyah. Wa Jahmiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila samai dunya hina yabqa thuluthul lail akhir. Sesungguhnya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Maka seorang Jahmiyah ini atau seorang Asy'ariyah nyeletuk, oh enggak, aku ini ngawur, ngawur kok dikatakan Allah turun ini, oh positif misalnya gitu. Sing turun bukan Allah, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang turun bukan Allah, tapi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tanya, kira-kira Nabi Shallallahu alaihi wasallam paham enggak, ngerti enggak takwil tersebut? Kira-kira Nabi alaihissalam yang mengucapkan hadis tadi ngerti nggak takwil malaikat Allah yang turun atau takwil rahmat Allah yang turun? Mereka mengatakan Nabi tidak ngerti. Ngawur ini. Inti aja jadi apa? Jadi nabinya. Ganti aja syahadat inti. Wa asyhadu anni Rasulullah. Aku bersaksi aku Rasulullah. Itu aja. Itu menuduh Nabi enggak? Jelas ya? Otomatis dia jawabnya apa? Apa jawabnya dia?
Nabi tahu. Mau nggak mau, kalau dia ngomong Nabi nggak tahu, yang pertama dia kafir, menuduh Nabi apa? Jahil. Otomatis dia lari ke pendapat yang kedua, ke jawaban kedua, yang B. Nabi tahu bahwasanya takwilnya adalah yang turun rahmat Allah, yang turun malaikat Allah. Baik, kita tanya pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua. Yang kedua apa? Wa in kana 'aliman annal haqqa fiha fala yakhlu imma an yakuna qadiran 'ala at-ta'bir bi ibaratihim allati hiya tanzihun lillah bi za'mihim 'an at-tashbih wa at-tamthil wa at-tamsil wa annahu la ya'rifu Allah man lam yunazzihhu biha aw la yakunu qadiran 'ala tilka al-ibarah. Dia mengatakan Nabi tahu takwil bahwa Allah turun, bahwa yang turun itu malaikat Allah, bahwa yang turun rahmat Allah. Nabi tahu takwil ini. Tidak apa yang kedua. Kira-kira Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kefasihan beliau dalam bahasa Arab mampu enggak menerapkan bahwa yang turun itu adalah malaikat Allah, bahwa yang turun adalah rahmat Allah? Kira-kira Nabi mampu enggak ngomong ini? Mampu enggak? Kalau dia mengatakan enggak mampu, ngawur ini. Ya, menuduh apa? Kefasihan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau gitu inti aja yang jadi apa? Yang jadi nabinya. Maka mau enggak mau dia mengatakan apa? Mampu. Jelas ya? Nabi mampu mengatakan yang turun malaikat Allah, yang turun rahmat Allah. Kita tanya pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Maka kata beliau, fa'illam yakul qad, dan seterusnya ini. Kemudian selanjutnya sebentar. Wa in kana qadiran ala dzalika wa lam yatakallam bihi wa takallama da'iman bi khilafihi wa ma yunaqibuhu kana dzalika qadhan fi nushihi. Kalau itu mengatakan bahwasanya sebenarnya Nabi SAW ini mampu mengatakan yang turun malaikat Allah, yang turun rahmat Allah, mampu Nabi. Karena Nabi orang yang paling fasih, mampu. Maka konsekuensinya antum menuduh Nabi tidak tulus kepada umat Islam. Seharusnya Nabi jelaskan. Kenapa Nabi sembunyikan? Jelas ya? Seharusnya Nabi menjelaskan yang turun yang zilu mana rabbina. Tapi kenapa Nabi itu menjelaskan yang berbeda, yang berlawanan dengan takwil tersebut? Berarti ente menuduh Nabi tidak tulus menginginkan kebaikan kepada umat Islam. Padahal Allah mengatakan wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Tidaklah kami mengutus orang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya agar rasul tersebut menjelaskan kepada mereka. Jelas ya? Jadi kalau ada orang yang mentakwil, misalkan mentakwil hadis-hadis tentang sifat Allah, nah kita tanya kepada orang tersebut, kira-kira Nabi ngerti nggak takwil antum? Ya, dia mengatakan nggak ngerti, kafir dia. Menuduh Nabi apa? Jahil. Waliyadzubillah. Inti aja dari Nabi. Kalau dia mengatakan Nabi ngerti, nah tanya pertanyaan yang kedua. Apa yang kedua? Kira-kira Nabi qadir mampu nggak mengatakan yang turun itu malaikat Allah? Nabi kan orang yang fasih kan? Ya, mampu nggak mengatakan yang zilu malaku rabbina? Dia mengatakan nggak mampu misalkan, waduh ngawur ini sudah. Menuduh kefasihan Nabi, padahal Nabi adalah orang yang paling fasih. Kalau dia mengatakan Nabi mampu, maka pertanyaan yang ketiga, ya berarti antum menuduh Nabi alaihissalatu wassalam tidak tulus dalam menginginkan kebaikan kepada umat Islam. Ternyata beliau menyampaikannya kepada umat Islam dengan lafaz yang bertentangan dengan takwil antum. Berarti beliau tidak tulus menjelaskan kebenaran kepada umat Islam. Jelas ya? Ini juga ngawur. Seakan-akan mereka yang paling tulus menginginkan kebaikan kepada umat Islam. Jelas ya? Ini diantara bentuk kebatilan takwil. Dan takwil itu merupakan hobinya, kelakuannya orang-orang Yahudi. Jelas ya? Dan sangat disayangkan ada orang-orang yang
menisbatkan, mengatakan bahwasannya mazhab salaf adalah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala batil. Ini berdusta atas nama salaf rahimahumullah. Para salaf tidak pernah mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada riwayat dari salaf seakan-akan mereka ini mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak terlepas dari 3 kemungkinan. Yang pertama, riwayatnya dhaif, lemah. Atau bahkan riwayatnya la aslalahu, tidak ada asalnya karena nggak bersanad. Jelas ya, ini poin yang pertama. Maka antum perlu cek dulu sanadnya, karena sanad itu bagian dari agama. Misalkan qala haddatsana fulan itu sanad. Dari sanad ini kelihatan riwayat tersebut, hadis tersebut sahih atau enggak. Jelas ya. Ternyata kalau perawi-perawinya ini ada yang berdusta, pendusta memang, maka riwayatnya dhaif, lemah sekali. Jelas ya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kalau seandainya ada riwayat bahwasanya salaf mentakwil sifat Allah, maka itu bukan takwil, tapi itu tafsirul bil lazim, menafsirkan dengan kelaziman. Maksudnya apa? Contoh misalkan ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi gharadan minad dunya, lam yajid raihatal jannah kama qala sallallahu." Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya diniatkan untuk mencari wajah Allah, dan di situ adalah kata-kata wajah Allah. Di antara para ulama ada yang menafsirkan, maksudnya mencari wajah Allah adalah ikhlas. Maksud dari mencari wajah Allah adalah apa? Ikhlas. Dia belajar ilmu agama ini ikhlas, itu maksudnya. Nah, kata-kata ikhlas itu tafsir bil lazim, tafsir dengan kelaziman. Namanya orang mencari wajah Allah, berarti dia apa? Ikhlas. Ada nggak orang mencari wajah Allah nggak ikhlas? Nggak ada. Jelas ya. Antum sholat, kenapa antum sholat? Karena mencari wajah Allah. Berarti kelazimannya apa? Antum ikhlas. Jadi tak salaf itu menafsirkan dengan kelaziman, dan mereka tidak mengingkari sifat wajah. Mereka menetapkan Allah punya wajah. Jelas ya. Berbeda dengan kelompok Asy'ariyah. Ketika mereka mentakwilkan, maka mereka apa? Menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya. Yang ketiga, ayat tersebut atau hadis tersebut memang bukan dalil tentang sifat-sifat Allah. Contoh, Allah mengatakan dalam surat Dzariyat kalau nggak salah, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit kami bangun, kami tinggikan dengan aidin. Di situ ada kata-kata aidin. Sebagian orang gagal paham. Bahkan ada orang yang ngaku pinter bahasa Arab, ini. Ketika debat sama lawannya, yang mungkin antum paham, sebagian antum debat sama lawannya, dia merasa sok paling pinter, ya, bahkan mengejek lawannya. Emang lawannya bodoh kan sih, nggak bisa bahasa Arab, ngejak debat memang ya. Ini juga bodoh juga, nggak boleh seperti itu. Tapi dia berbicara pakai bahasa Arab di akhir debatnya, ya, sampai dia mengatakan, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib wal gharaib wal afkar al mukhalifah wasyudzah, dan seterusnya. Barang siapa yang berbicara bukan pada kemampuannya, maka dia akan mendatangkan keanehan-keanehan. Nah, dia ini ngomong bahasa Arab, terus dia mengatakan, anak nggak mau terjemahkan, sudah biar dia cari sendiri terjemahnya. Jadi seakan-akan dia ini mahir bahasa Arab. Jelas ya. Tapi ketika membaca firman Allah Jalla wa Ala, was-samaa'a banainaha bi'aidin, menurut dia bi'aidin itu, aidin adalah jamak dari yadun. Yadun itu kan tangan kan? Mufrad yadun, bentuk tunggal. Mufrad ya, tunggal. Jadi ada mufrad, ada musanna, ada jamak. Mufrad itu bentuk tunggal, satu.
bendanya satu. Misalkan apa ya? Misalkan apa? Ini kub misalkan ya. Kub. Ini kubur misalkan. Kubur ini mufrad satu. Jelas ya? Kalau musanna itu dua. Kita lanjutkan pelajarannya insyaallah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ana khususkan memang untuk membahas masalah takwil ini dalam rangka membantah ya, untuk menjaga kemurnian agama Allah Subhanahu wa taala, karena ada seorang oknum dai filsafat yang mengatakan bahwasanya ternyata takwil adalah madhab salaf, bukan bid'ah katanya dia. Ini berdusta atas nama siapa? Salaf. Ya, maka bantahnya tadi, di antara bantahannya, kalau seandainya takwil itu hak, yang takwil yang benar, maka antum menuduh ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum menuduh kefasihan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum menuduh ketulusan Nabi kepada umat Islam. Alhamdulillah. Bagaimana mungkin? Ya, Nabi, kalau seandainya Nabi tahu takwil tersebut yang benar, kemudian Nabi mampu menjelaskannya, misal kata mereka, mampu Nabi menjelaskan, tapi sama Nabi nggak dijelaskan, maka orang ini menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tulus dalam memberikan kebaikan kepada umat Islam. Ternyata ada yang disembunyikan sama Nabi. Waliyahzubillah. Ada yang belum dijelaskan sama Nabi SAW. Jelas ya? Kemudian orang tadi membawakan riwayat-riwayat dari salaf, dari Abdullah bin Abbas, dari Mujahid dan seterusnya. Maka bantahannya, kalau ada riwayat-riwayat dari salaf yang seakan-akan mereka mentakwil, maka ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama apa? Riwayatnya dhaif, lemah. Ya, lemah. Atau bahkan nggak ada sanadnya. Ya, misalkan dari Imam Al-Qurtubi langsung dari ke Abdullah bin Abbas. Aduh, ketemu tak? Imam Al-Qurtubi kepada Abdullah bin Abbas. Nggak ketemu. Jelas ya? Maka nggak bisa diterima dan seperti ini. Jelas ya? Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, itu adalah tafsir bil lazim, menafsirkan dengan kelaziman. Seperti misalkan Pak, Allah mengatakan tajri bi ayunina, kapalnya Nabi Nuh alaihissalam berlayar bi ayunina. Ayun itu kan jamak dari ain, dari mata. Ada ulama salaf menafsirkan maksudnya bimar'an minna, dengan pengawasan kami. Jadi kapalnya Nabi Nuh alaihissalam berlayar dengan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kata dia, lah ini lihat coba. Salaf tidak mengatakan Allah punya mata. Tapi ditafsirkan dengan bimar'an minna, dengan pengawasan kami. Salaf tidak mengatakan dengan mata kami. Tapi salaf mengatakan dengan pengawasan kami. Beda pengawasan dengan mata. Nah, kita jawab, dengan pengawasan kami itu merupakan tafsirun bil lazim, menafsirkan dengan kelaziman. Allah Subhanahu wa taala punya mata, maka kelazimannya Allah mengawasi kapalnya siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Jelas ya? Jadi dengan pengawasan kami, dengan pengawasan mata kami itu maksudnya. Jadi bukan takwil, ini tafsirun bil lazim. Dan yang kedua, salaf tidak menolak sifat mata bagi Allah. Buktinya siapa? Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah menetapkan dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyyin, Allah punya dua mata. Wa anna lahu ainain kama qala tajri bi a'yunina wa litusna 'ala 'aini. Kita bisa buka di Maqalatul Islamiyyin. Yang ketiga, kemungkinan ketiga, memang ayat tersebut atau hadis tersebut bukan ayat, bukan hadis tentang sifat Allah. Jelas ya? Contoh tadi itu surat Adz-Dzariyat, Allah mengatakan was-samaa'a banainaha bi aidin. Ada kata-kata aidin. Nah, sang dai tersebut mengira aidin itu jamak dari apa? Yadun, tangan. Jadi misalkan nanti kub ini ya. Kub ini kan mufrad. Gelas, kubun mufrad, satu-satu gelas. Kalau misalkan anak bawa dua gelasnya ini, dua ini ya, maka kubani, dua gelas. Jelas ya? Ini musanna namanya. Nah, kalau jamaknya bentuk ya tiga ke atas, ini namanya apa?
akwabun. Jadi akwabun itu jamak dari apa? Kub. Jamak dari apa? Kub. Nah kalau tangan, yadun, yadani, aidin. Aidin. Jelas ya? Yadun, yadani, aidin memang. Aidin itu jamak dari apa? Tangan. Namun dalam ayat tersebut kata-kata bi aidin dengan aidin yang dimaksud Allah bukan tangan. Karena Allah nggak menciptakan langit dengan apa? Tangan. Tapi aidin di situ itu masdar dari ada yaitu. Aidun. Ada yaitu ada yaitu maknanya apa? Kuat. Qawiya yaqwa. Kuat. Jadi ketika para ulama salaf menafsirkan bi aidin maksudnya itu bi kuwatin, ini bukan apa? Bukan takwil. Karena memang ayat itu bukan ayat sifat. Jelas ya? Bisa dipahami? Itu masih bingung nih? Bingung semua kayaknya ini. Terlalu berat, ngantuk ini ya. Capek semua, lapar ini. Aslinya ikhwan. Masalah asma wa sifat itu simple. Masalah tauhid, asma wa sifat simple. Intinya kewajiban kita apa? Ketika kita mendapati dalil-dalil tentang nama sifat Allah, apa kewajiban kita? Dan kita apa? Mengimani. Allah mengatakan Allah punya wajah. Terus kita apa? Mengimani. Iya, Allah punya wajah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Gak sama dengan wajah makhluk. Jangan ditakwil. Selesai masalah. Tapi yang gak ada ribet ini ya ini mereka ini. Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ribet mereka. Ribet, bin jelimet, bin bulet, alhamdulillah. Seakan-akan mereka ini kalau ditanya mana telinga kanan muter mereka. Gini dulu. Kalau kita kan simpel gini kan. Mana yang kanan gini, bisa. Kok mereka muter? Nah, sampai para ulama membuat kitab seperti ini ya. As-Sa'iq Al-Mursalul Qayyim tebel ini 2 jilid ya. 2 jilid. Membantah apa? Ahli takwil. Karena emang syubhat mereka itu luar biasa. Bulat mereka itu. Jelas ya? Intinya sudah anak kasih intinya tuh kalau menemui nama-nama sifat-sifat Allah tugas kita apa? Mengimani. Jangan ditakwil karena tugas kita mengimani. Kata Al-Imam Az-Zuhri kalau nggak salah, rahimahullah beliau mengatakan minallahi al-ilm wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Allah yang menurunkan ilmu, maksudnya Allah yang menurunkan wahyunya. Tugas Rasul apa? Menyampaikan. Tugas kita apa? Taslim, menerima, membenarkan. Sami'na wa ta'na. Kalau hukum sami'na wa ta'na. Kalau kabar maka sami'na wa saddaqna. Kita benarkan dan kita dengarkan, kita benarkan. Jelas ya? Tapi ini anak bawa di sini karena emang syubhat itu perlu dibantah. Karena Sandai itu berdusta atas nama salaf. Gak ada salaf yang mentakwil, gak ada. Karena para salaf mengatakan amir ruha kamajat bila kaif, biarkan ayat-ayat sifat, pahami ayat-ayat sifat sebagaimana datangnya, jangan ditakwil. Tangan ya tangan, wajah ya wajah, turun ya turun, jangan ditakwil kepada makna yang batil. Karena takwil, tahrif itu kelakuannya Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surah Al-Baqarah, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una an yu'minu lakum, apakah kalian ingin bahwasanya ahli kitab itu membenarkan kalian, membenarkan agama kalian, membenarkan Islam? Padahal di antara ahli kitab ada fariq, ada sekelompok orang yang mereka yasma'una kalam Allah. Mereka mendengarkan firman Allah dari Taurat. Mendengarkan itu. Tsumma yuharrifuna. Kemudian apa? Ditahrif. Diselewengkan maknanya kepada makna yang batil. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk mengatakan hitta, ha, to, tak marbuto. Sama mereka ditahrif. Mereka mengatakan apa? Hinto, ditambahin nun sama mereka. Hinto. Nah ini tahrif namanya. Sama seperti mereka alul bidah yang ketika mentahrif ayat-ayat tentang sifat Allah. Allah mengatakan Allah memiliki sifat istiwa.
tinggi di atas arsy. Tapi mereka mengatakan, oh enggak, bukan istiwa, tapi al-istila, pakai lam. Maksudnya Allah menguasai arsy. Ini tahrif. Maka alangkah miripnya nunnya Yahudi dengan lamnya mereka, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Jelas ya? Tapi kita kembali ke terlalu antep kayaknya ini materi Asma Sifat. Balik gini aja, iman kepada kitab. Baik, Allah berfirman tentang lainnya tentang masalah mengiman kitab Allah. Kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fi. Kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu manusia itu ummah wahidah, satu umat. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dari zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh alaihissalam itu asyratu qurun, 10 abad. Jaraknya berapa? 10 abad. Mereka ummah wahidah, di atas kebenaran, di atas tauhid, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baru pada kaumnya Nabi Nuh alaihissalam muncul kesyirikan pertama. Yaitu menyembah siapa? Wat, Suwa, Yahud, Ya'uq, wa Nasr. Yang dalam surah An-Nur itu, ya kan? Menyembah wali limo istilahnya. Nah, itu terjadi pertama kali di mana? Kaumnya Nabi Nuh. Asalnya dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai zamannya Nabi Nuh itu asyratu qurun, 10 abad. Mereka semua bertauhid kepada Allah. Hanya beribadah kepada Allah. Kana an-nasu ummah wahidah. Manusia semuanya umat yang satu. Di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas iman. Mereka tidak berselisih dalam masalah ini. Baru pada zamannya kaumnya Nabi Nuh alaihissalam muncul kesyirikan yang pertama kali. Mereka menyembah wali limo istilahnya, yang namanya Allah sampaikan dalam surat Nuh. Karena mereka hulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh. Ini bahaya. Hulu berlebih-lebihan terhadap orang soleh itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesyirikan. Betul, kita menghormati mereka. Kita menghormati para ulama, kita menghormati para orang soleh, tapi kalau sampai berlebih-lebihan mengangkat derajat mereka di atas kedudukan mereka, ini nggak boleh. Jangankan orang-orang soleh, ya kawan. Nabi alaihissalam memperingatkan umatnya agar tidak gulu, tidak berlebihan kepada beliau. Dia mengatakan, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, fa innama ana abdun faqul abdullahi wa rasul. Janganlah kalian memujiku secara berlebihan sebagaimana kaum Nasara memuji Isa alaihissalam secara apa? Berlebihan, sampai-sampai dianggap anak Allah, sampai-sampai dikatakan Allah sendiri. Kalian juga berlebihan ini. Fa innama ana abdun, aku hanyalah hamba Allah. Tugasnya hamba apa? Apa tugasnya hamba? Menyembah, bukan disembah. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah hamba Allah. Faqulu abdullahi wa rasul. Maka katakanlah Muhammad adalah hamba Allah, agar kita tidak menyembah beliau, dan Muhammad adalah utusan Allah agar kita menghormati beliau, membenarkan kabar beliau, menaati perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan beribadah dengan syariat beliau. Ini pertengahan. Beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hamba Allah agar kita tidak berlebih-lebihan kepada beliau. Beliau hamba Allah. Jangan antum angkat sampai ke derajat Rabbul Alamin. Tidak boleh, ya. Sampai antum berdoa kepadanya, istighatsah kepadanya, isti'anah kepadanya, tawakal kepada beliau, waliyadzubillah. Haram. Bahkan menganggap beliau tahu ilmu ghaib, haram. Tidak boleh. Ini berlebih-lebihan. Ingat, beliau Abdullah, hamba Allah. Dan beliau juga Rasulullah. Ingat juga, beliau Rasulullah. Meskipun beliau hamba Allah, seorang manusia, sama seperti kita, cuma beliau Rasulullah. Maka kewajiban kita apa? Menghormati beliau, memuliakan beliau, mengagungkan beliau, membenarkan kabar berita beliau, menaati perintah-perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jelas ya? Ya, itu kata Allah. Allah mengatakan, fa ba'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundhirin. Maka Allah utus para nabi untuk memberikan kabar gembira bagi orang yang mau taat, dan memberikan peringatan bagi orang yang tidak mau taat,
dan Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitabul haq dengan benar agar ya kitab tersebut itu menghukumi di antara manusia apa yang mereka perselisihkan, mana yang tauhid, mana yang, kalau antum ingin tahu mana yang tauhid, mana yang syirik, maka baca Al-Qur'anul Karim, antum akan tahu. Jelas ya? Kemudian di sini disebutkan wa nu'minu ala sabil tafsil bima sammallahu minha kat-taurah wal injil waz zabur wal Qur'an, dan kita mengimani secara terperinci kitab-kitab yang Allah sebutkan namanya dalam Al-Qur'an, seperti At-Taurah wal Injil, ini Allah sebutkan. Contoh Allah mengatakan Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal Injil. Allah sebut nama Taurat dan Injil, maka kita imani iya ada kitab Allah yang bernama Taurat dan Injil. Karena kitab Allah banyak, jelas ya. Yang tidak kita ketahui namanya kita imani secara umum, tapi Allah sebutkan namanya kita imani iya Allah memiliki kitab namanya apa? At-Taurah dan juga Al-Injil dan seterusnya. Jelas ya ikhwan. Insyaallah kita pelajari lagi di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, dan mohon maaf jika melebar. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.